Di aplikasinya itu dia bisa barcode, tanggal variabel atau teks biasa, nah terus juga logo. Sekitar 180 mm per second. Cleaning di area bagian ujung ini setiap pergantian ribbon atau minimal 1 hari sekali. Halo Sobat Grassler, selamat datang kembali di YouTube channel Grassler Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau kenalan dengan salah satu produk mesin dari Grassler, yaitu mesin TTO atau mesin Thermal Transfer Overprint. Nah, untuk membahas mesin ini tentunya kita perlu ahlinya dong ya. Kita di sini udah bersama dengan Mas Hendra. Boleh memperkenalkan diri Mas Hendra? Nah, kan nama saya Hendra Wijaya, saya sebagai teknisi spesialis TTO. Nah, saya sudah bergabung di Grassler udah hampir ya setahun lah. Udah setahunan ya. Oke, jadi Mas Hendra ini yang ahlinya nih di TTO ya. Oke, Mas Hendra boleh gak dijelasin sedikit mungkin ya tentang TTO ini mesin apa sih? Oh iya, kalau untuk TTO itu disebutkan kan singkatannya dari Thermal Transfer Overprint, yaitu transfer panas untuk pemindahan tinta dari ribbon ke kemasan. Oh, ya, memindahkan panas gitu? Iya, panas tinta ke kemasan yang ingin dicetak. Kalau di Grassler sendiri kan kita ada 3 ya mesin TTO. Boleh kali ya dijelasin perbedaannya tuh apa dari ketiga mesin ini, Mas? Oh iya, kalau untuk di Grassler ini kita TTO ada berapa tipe? Ada 3 tipe. Satu tipe ini yang paling low, ini tipe GE 1000H. Nah, untuk yang kedua ini GE 2000H. 2000H. Yang tiga ini ada GE 3000H. 3000H. Iya. Perbedaannya? Kalau untuk GE 1000H itu dia print headnya, area printnya itu sekitar 24 sampai 15 mili, 24 mili sampai 15 mili. Nah, kalau untuk GE 2000 dia itu area printnya 32 sampai 55. 22 sampai 55. Iya, 55 mili. Nah, begitu juga GE 3000H dia itu 53 sampai 55 untuk intermittent. Kalau continuous dia bisa 53 sampai 100 mili. Oke. Tadi kan Mas Hendra udah nyebutin continuous dan intermittent ya? Itu maksudnya apa sih, Mas? Nah, kalau continuous sama intermittent itu antara dia itu perbedaan sistem printnya aja. Kalau intermittent dia printnya itu pakai plat rubber. Plat rubber? Iya, plat rubber. Nah, kalau untuk continuous dia membutuhkan roll rubber. Oh, apa tuh? Gimana tuh? Kalau yang mana di bracket ini kita contohnya sebagai ini intermittent. Dia plat rubber. Ya, kalau yang continuous dia ada roll, bentuk roll, jadi headnya itu naik turun aja. Nah, kalau untuk intermittent dia headnya yang bergerak. Oh, jadi roll sama yang bergerak itu perbedaannya. Iya. Kalau untuk perbedaan dimensi dari masing-masing mesin TTO apa aja sih? Kalau untuk dimensinya ini untuk 3000 dan 2000H hampir sama sih ukurannya. Dia itu tingginya 19 cm atau 190 mili. Dan lebarnya sekitar 250 mili. Nah, kalau untuk GE 1000H dia lebih ramping dan lebih ringkas, ini untuk cocok untuk di mesin packaging vertikal yang area-area sempit itu. Oh, yang sempit-sempit berarti cocoknya ini ya? Packaging vertikal ya. Kalau untuk kecepatannya masing-masing bisa berapa? Kalau untuk kecepatan, kalau untuk GE 3000 2000H dia hampir sama, dia itu sekitar 40 mm per second sampai 600 mm per second. Nah, kalau untuk GE 1000H itu dia sekitar 180 mm per second atau sekitar 180 pack lah per menitnya. Kalau pengoperasian dan juga maintenance dari mesin ini gimana, Mas? Dari pengoperasian deh. Kalau untuk pengoperasian mesin GE 2000 atau 3000H dia sangat user friendly ya, nggak terlalu rumit. Jadi untuk operator mungkin mudah lah untuk belajar ini. Nah, dia itu cuma di sini ada kontrolnya untuk membuat ngedit atau untuk start stop mesinnya. Nah, kalau untuk GE 1000H dia itu ngedit atau kontrol mesinnya itu dia memakai handphone. Pakai handphone. Iya. Oh, berarti harus ada kayak aplikasi lain gitu? Iya, dia kalau untuk GE 1000H dari handphone memakai aplikasi. Dia ada aplikasi sendiri. Nah, begitu juga untuk GE 2000 atau 3000H dia kalau untuk bikin message baru itu dia harus membuat dari software eksternal. Nah, baru di copy ke USB, masuk ke flash disk ini, di copy ke mesin. Oh iya, ngomong-ngomong soal software eksternal di Grassler sendiri juga kita bisa ya diintegrasikan, kita yang koordinir, kita yang bantu untuk
buat message-nya dan juga mengintegrasikannya. Untuk aplikasinya sendiri biasanya untuk permukaan yang kayak gimana sih? Kalau ke aplikasinya itu untuk permukaan yang rata atau lebih halus lah ya. Yang rata dan halus ya. Cocok gak sih kalau buat kayak plastik gitu atau kayak metallized film? Ya. Kalau untuk video bisa untuk plastik, tergantung dari apa yang kita ingin cetak. Misalnya dia juga ada tipe-tipe ribbon yang cocok untuk beberapa tipe plastik ya. Nah, untuk di Grassler sendiri ini kan ada beberapa ribbon, ada wax resin, ada resin sama wax. Nah, kalau untuk yang tipe plastik PET atau PE ya mungkin lebih cocok untuk ribbon yang wax resin katanya. Oke, jadi balik lagi disesuaikan sama ribbonnya ya. Kalau untuk TTO sendiri di Grassler, kita ada banyak di industri apa aja sih Mas Hendra? Kalau di Grassler ini lebih banyak ke industri food industri ya. Ada tekanan, ada farmasi, industri farmasi. Nah itu biasanya untuk cetak apa? Tanggal expired aja atau kayak bisa barcode atau QR code? Ya, untuk yang dicetak itu seperti di sini ada di aplikasinya itu dia bisa barcode, tanggal variabel atau teks biasa, nah terus juga logo. Terkait dengan ribbon, tadi kan TTO tuh bergantung sama ribbon banget ya. Kalau untuk penggantian ribbonnya sendiri gampang atau susah nih Mas Hendra? Kalau untuk penggantian ribbon itu sangat mudah sih, sekitar memakan waktu mungkin 5 detik atau berapa detik ya, nggak nyampe berapa menit-menit. Dia itu ada sistem penggantian ribbon itu dia plug and play, cuma contoh seperti ini. Tinggalkan ya. Nah jadi nggak ada sampai berapa detik. Oh gampang ya, jadi tinggal ditarik aja gitu? Iya. Kalau untuk ribbonnya sendiri ada nggak sih tips and tricks dari Mas Hendra biar ribbonnya tuh awet dipakainya? Kalau untuk aplikasi di mesin Grassler ini ada namanya dia advance atau pengiritan pemakaian ribbon. Itu jarak antara print lama dengan yang baru itu bisa di press sampai 0,1 mili, 0,5 mili. Ya. Ada fiturnya berarti? Ada fiturnya ya. Oke. Jadi untuk pemakaian ribbon lebih irit. Oke, kalau untuk mesin TTO-nya sendiri ada tips buat maintenance nggak? Biar nggak gampang rusak gitu. Kalau di TTO sendiri adalah untuk maintenance-nya mungkin kita harus cleaning print head. Untuk pengganti yang dinamakan print head ini adalah ini. Nah, kita harus cleaning di area bagian ujung ini setiap pergantian ribbon atau minimal 1 hari sekali. Nah, di TTO ini ada part consumable yaitu print head atau ribbon. Oke, print head sama ribbonnya berarti ya. Kalau untuk bersihinnya sendiri gimana tuh Mas? Nah kalau untuk bersihinnya sendiri dia itu memakai bahan yang non-woven atau pakai alkohol IPA yang 70-90%, tinggal lap aja di ujung bagian print head ini. Oh, jadi intinya dibersihin ujungnya gitu ya? Ujungnya. Oke, terkait dengan customer Grassler yang pernah Mas Hendra tanganin sebelumnya, itu kebanyakan yang pakai mesin TTO ini dari industri yang udah besar kah atau masih kelas menengah ke bawah kayak UMKM gitu Mas? Untuk customer Grassler ini untuk yang memakai TTO dari industri kecil sampai menengah udah ada sih, sampai yang besar juga ada yang diinstal untuk TTO Grassler. Oh jadi macam-macam ya, dari skala kecil sampai yang besar bisa pakai TTO. Iya, semua sesuai kebutuhan. Oke, terakhir nih Mas Hendra, ada saran nggak kira-kira buat calon customer baru yang pengen tertarik nih menggunakan mesin TTO ini biar nggak salah pilih dari ketiga mesin ini? Untuk pengguna calon pengguna baru Grassler TTO ini, nah itu bisa dilihat dari segi kebutuhan mesin produksinya. Nah, jadi kita dari produksinya kita tahu butuh mesin TTO yang tipe apa, GS1000 atau G2000 atau G3000. G1000H lebih cocok sih di mesin vertikal packaging. Nah, dia itu intermittent, nah, terus juga untuk posisinya dia lebih ramping atau lebih kecil, sebenarnya ekonomis lah. Nah kalau untuk G2000H untuk di mesin horizontal packaging, nah itu bisa horizontal packaging. Ya.
Oke, Sobat Gressler, mungkin segitu aja review singkat mengenai mesin TTO dari Mas Hendra. Bagi teman-teman yang penasaran, pengen tahu lebih lanjut gimana sih cara nge-setting mesin ini dan juga gimana cara ngubah message-nya, stay tune terus di channel Gressler Indonesia karena nanti kita bakalan up video-video lainnya ya. Dan bagi teman-teman jangan khawatir, bagi yang pengen tanya-tanya lebih lanjut mengenai mesin TTO, di sini kita ada pelayanan teknisi 24/7 dan di sini juga ada Mas Hendra yang siap membantu teman-teman semua. Oke, sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.